Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anak Agung Aridi Paditya Nugraha. Saya sekelompok dengan Bintang Anugerah Pratama dan Muhammad Hafiz Al-Kautsar. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan tugas saya. Di sini dimulai dari pengumpulan data. Data yang kami gunakan adalah data dari Passing Grade PTN. Kami mendapatkan tersebut dari website Kaggle. Penjelasan datanya itu passing grade ini adalah nilai minimum yang harus dicapai oleh calon mahasiswa agar diterima di suatu program studi tertentu. Perhitungannya yaitu berdasarkan perbandingan jumlah peserta yang mendaftar dan kapasitas yang tersedia di program studi tersebut. Biasanya passing grade ini sering digunakan untuk SBMPTN atau kita sebut dengan UTBK. Lalu selanjutnya pembersihan data. Sayangnya kami memberitahukan bahwa data yang kami dapatkan itu data yang sudah bersih dan siap untuk diuji. Lanjut ke eksplorasi data. Di sini dimulai dari statistik deskriptif. Di sini ada beberapa istilah pada tabelnya. Di sini saya mulai dari count. Count itu adalah jumlah pengamatan untuk setiap variabel, yang dimana di sini ada 500. Lalu ada min atau kita sebut dengan rata-rata. Nilai rata-rata di setiap variabel. Lalu STD atau kita sebut dengan standar deviasi, itu mengukur sebaran dari rata-rata. Lalu di sini adalah min, yaitu nilai minimum dari setiap variabel. Lalu 25% atau kita sebut dengan kuartil 1, yaitu nilai di bawah 25% data berada. Lalu ada 50% atau median, nilai di bawah 50% data berada. Lalu 75% atau kuartil 3, yaitu nilai di bawah 75% data berada. Lalu ada max di sini, yaitu nilai maksimum dalam setiap variabel. Lalu di sini ada, di bawah sini ada tabel modus, yaitu nilai yang paling sering muncul dari 3 variabel, yaitu mix, min, sama rataan, pada kategori 0 hingga 18. Lalu di sini ada istilah NaN, yaitu menunjukkan bahwa modus tidak dapat dihitung atau tidak ada nilai yang berulang dalam kategori tersebut. Lalu selanjutnya kita lanjut ke visualisasi, yaitu ada yang pertama ada box plot. Box plot rataan, yaitu mediannya ada di sekitar 640. Lalu kotak atau interquartile range atau kita sebut dengan EQR, itu ada di rentang antara kuartil 1 dan kuartil 3. Kuartil 1 di sekitar 625 dan kuartil 3 dari sekitar 675. Lalu ada whiskers, garis vertikal yang menjulur dari kotak. Itu menunjukkan data yang tidak termasuk outliers. Whisker bawah ada di sekitar 575, lalu whisker atas ada sekitar 700. Lalu terakhir ada outliers, titik di luar whiskers, yaitu nilai-nilai yang jauh dari nilai rata-rata ya, sekitarnya ada di 700. Lalu lanjut ke box plot min atau box plot minimum. Mediannya ada di sekitar 590. Lalu kotak EQR-nya ada di kuartil 1-nya ada di 575 dan kuartil 3-nya ada di 615. Lalu whisker bawah sekitar 550 dan whisker atas sekitar 625. Untuk outliersnya ada di sekitar 625. Lalu lanjut ke box plot max atau box plot maksimum. Mediannya ada di sekitar 700. Kotak EQR-nya di kuartil 1 ada sekitar 650. Dan kuartil 3-nya ada sekitar 750. Untuk whiskersnya, whisker bawah ada di 600, whisker atas ada di 800. Outliers beberapa titik di atas 800. Kesimpulannya adalah rata-rata data rataan dan min lebih rendah dibandingkan data max. Lalu variabilitas atau penyebarannya, data max lebih besar dibandingkan rataan dan min. Lalu data rataan dan min memiliki outliers di atas, yang berarti ada beberapa nilai yang sangat tinggi dibandingkan mayoritas data. Yang terakhir ada data min tampaknya paling rendah dalam hal median di kuartil atas. Untuk yang kedua ada di histogram. Rentang nilainya, nilai rata-rata berkisar 600 hingga 740. Untuk frekuensinya, frekuensi tertinggi nilai ada di sekitar 620 dengan
lebih dari 120 pengamatan dalam intervalnya. Lalu setelah puncak di atas 620, frekuensi mulai menurun secara bertahap. Lalu ada distribusi data menunjukkan pola yang menurun setelah mencapai puncak, menunjukkan distribusi yang mirip dengan distribusi miring ke kanan. Sebagian besar data terletak dari 600 hingga 680. Lalu ada interpretasi. Mayoritas pengamatan memiliki nilai rata-rata di antara 600 dan 640. Terdapat beberapa pengamatan dengan nilai-nilai rata-rata tertinggi hingga mencapai 740, namun jumlahnya relatif sedikit. Kesimpulannya, histogram ini memberikan gambaran visual tentang bagaimana data rata-rata tersebar dengan sebagian data berkumpul di sekitar nilai yang rendah, di sekitar 600 sampai 640, dan semakin sedikit pengamatan nilai rata-rata yang lebih tinggi. Untuk yang terakhir ada di heatmap. Penjelasan warna dari heatmap, warna merah itu korelasi positif yang sangat kuat, biasanya nilai mendekati 1. Untuk warna biru menunjukkan korelasi yang lebih rendah tapi masih positif. Lalu di kanan ada skala warna untuk menunjukkan intensitas korelasi 0,825 biru hingga 1000 merah. Untuk yang pertama ada max versus min. Di sini nilai korelasinya ada di 0,82, artinya ada hubungan positif yang kuat antara max dan min. Ketika nilai max meningkat, min juga cenderung meningkat dan sebaliknya. Max versus rataan, nilai korelasinya ada di 0,86. Ini menunjukkan hubungan positif yang kuat antara max dan rataan. Peningkatan nilai max biasanya diikuti oleh peningkatan nilai dari rataan. Lalu di sini ada min versus rataan, nilai korelasinya ada di 0,99. Korelasi ini sangat kuat, hampir mendekati 1. Ini berarti min dan rataan sangat berkorelasi, dan perubahan pada salah satu variabel hampir selalu diikuti oleh perubahan yang serupa dengan variabel lainnya. Lalu yang terakhir ada di diagonal heatmap. Di sini meliputi semuanya, yaitu max versus max, min versus min, dan rataan versus rataan. Nilai korelasinya adalah 1. Ini adalah korelasi sempurna ya, karena sebuah variabel selalu berkorelasi sempurna dengan dirinya sendiri. Kesimpulannya, semua variabel max, min, dan rataan menunjukkan korelasi positif yang kuat satu sama lain. Hubungan terkuat terdapat pada min dan rataan dengan nilai korelasi 0,99, dan tidak ada korelasi negatif yang ditunjukkan pada heatmap ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bintang Nudah Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis korelasi. Itu korelasi antara variabel dan scalar plot. Nah, sini sumbu X-nya itu yang horizontal merepresentasikan nilai dari variabel max, sumbu Y yang vertikal merepresentasikan nilai dari variabel min. Ini ada titik data. Setiap titik pada scalar plot ini mewakili satu pengamatan atau data point yang memiliki nilai max dan min tertentu. Titik-titik ini tersebar di seluruh plot, menunjukkan bagaimana nilai-nilai max dan min berinteraksi satu sama lain. Untuk relasi, di bagian di bawah scalar plot, ada teks yang menyatakan korelasi antara max dan min itu 0,82. Ini menunjukkan bahwa korelasi antara variabel max dan min adalah 0,82. Nilai korelasi ini cukup tinggi dan positif, yang berarti bahwa ada hubungan yang kuat dan positif antara kedua variabel tersebut. Dalam konteks ini, ketika nilai max meningkat, maka nilai min cenderung juga meningkat, dan juga sebaliknya. Pola penyebarannya dari visualisasi ini terlihat bahwa ada pola linear yang cukup jelas. Mayoritas titik data mengikuti tren garis lurus ke atas yang mendukung interpretasi dari korelasi positif yang disebutkan sebelumnya. Nah, beberapa titik mungkin tersebar di luar pola utama yang bisa dianggap sebagai outlier atau variasi yang normal dalam data. Nah,
Korelasi antara max dan min adalah 0,82. Ini menunjukkan hubungan linear positif yang kuat antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya adalah analisis regresi. Yang pertama, scatter plot. Titik-titik biru pada grafik ini menunjukkan data observasi sebenarnya, yaitu pasangan nilai max dan min. Kemudian garis regresi linear. Garis merah yang melewati titik-titik data ini adalah garis regresi linear. Garis ini merupakan model yang paling cocok untuk menggambarkan hubungan linear antara max dan min. Persamaan regresinya. Garis regresi ini dapat dinyatakan dengan persamaan linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah min, X adalah max, A adalah intercept atau titik potong garis dengan sumbu Y, B adalah slope atau kemiringan garis. Interpretasi garis regresi. Slope atau kemiringan. Slope menunjukkan perubahan rata-rata nilai min untuk setiap satuan perubahan nilai max. Jika slope positif, ini berarti ada hubungan positif antara max dan min. Saat nilai max meningkat, nilai min cenderung meningkat juga. Kemudian intercept. Intercept menunjukkan nilai min ketika max adalah 0. Dalam konteks yang lebih praktis, intercept bisa dianggap sebagai nilai awal min. Dan itu ada hubungan linear. Dari plot tersebut, terlihat bahwa ada hubungan linear yang cukup kuat antara max dan min, di mana titik-titik data tersebar di sekitar garis regresi. Kemudian penyebaran data. Penyebaran titik-titik di sekitar garis regresi menunjukkan variabilitas data. Semakin dekat titik-titik tersebut dengan garis regresi, maka semakin baik garis tersebut mewakili data. Maka kesimpulannya, regresi linear ini menunjukkan adanya hubungan positif antara variabel max dan min yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai min berdasarkan nilai max. Oke, selanjutnya itu ada uji hipotesis. Pada uji hipotesis, dicari nilai dari T statistik yang menunjukkan rasio perbedaan antara rata-rata dua grup terhadap variabilitas data. Nilai T statistik yang lebih tinggi menunjukkan perbedaan yang lebih besar antara grup relatif terhadap variabilitas data di dalam grupnya. Dan ada juga yang dicari itu nilai p-value, adalah ukuran probabilitas bahwa perbedaan yang diamati atau perbedaan yang lebih ekstrim antara dua grup bisa terjadi secara kebetulan jika hipotesis 0 benar. Nah, dalam uji hipotesis, tingkat signifikansi yang umum digunakan adalah 0,05. Oke, untuk nilai T statistik dan p-value juga sudah dicantumkan di laporan. Nah, nilainya ini sudah dicari menggunakan source code yang dilampirkan di laporan juga. Untuk nilai T statistik ini ada 34, sekian. Nah, nilai p-value itu 0,0000175 sekian. Nah, jadi berdasarkan nilai p-value ini, nilai p-nya ini jauh lebih rendah dari tingkat signifikansi yang umum digunakannya tadi, 0,05. Jadi menunjukkan bahwa hasilnya itu signifikan secara statistik. Kemudian di bawah p-value ini ada hasil uji signifikan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua grup. Nah, pernyataan tersebut itu berarti bahwa hasil uji tersebut signifikan. Ada perbedaan yang signifikan antara dua grup yang diuji. Oke, jadi uji hipotesis ini terakhir dari pembahasan kami. Mungkin cukup sekian saja dari presentasi tugas statistika kami ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.